Shalom, selamat pagi anak-adik sekalian. Salam sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar melalui sistem daring. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya kita berdoa. Anak-anak ibu ambil sikap berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang masih memberkati kehidupan kami, memberikan kami napas hidup. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan belajar melalui sistem daring, belajar pendidikan agama Kristen. Roh Kudus memberkati, menyertai kehidupan kami, dan membimbing kami untuk mengerti akan pembelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Setelah anak-anak ibu boleh buka buku paketnya bab 10, membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Adapun indikator pembelajarannya, yang pertama, menulis refleksi tentang mewujudkan iman Kristen dalam bentuk kerja nyata bagi sesama. 2. Menceritakan kegiatan yang dilakukan sebagai solidaritas bagi sesama. 3. Melakukan wawancara dengan pendeta atau majelis jemaat mengenai bentuk solidaritas sosial yang dilakukan oleh gereja. 4. Melakukan role play orang Samaria yang murah hati. Yang kelima, membuat slogan dalam rangka mempromosikan solidaritas bagi sesama. Bacaan Alkitab, anak-anak ibu buka Alkitabnya Lukas 4 ayat 16-19, Matius 25 ayat 31-46. Anak-anak ibu, pelajaran kali ini merupakan kelanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu solidar terhadap teman dan sahabat. Kalau kali ini kita akan belajar secara khusus pada pemahaman tentang solidaritas menurut ajaran Yesus. Yesus menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Ia mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan bagi yang lapar, mendengarkan keluhan orang, memberi dirinya bagi orang lain. Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk mewujudkan solidaritasnya bagi manusia, terutama bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus dilandasi oleh cinta kasih yang tulus pada manusia. Ia pun minta umatnya melakukan hal yang sama. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Anak-anak ibu bisa buka Matius 25 ayat 40. Anak-anak ibu sekalian, solidaritas dalam konsep Alkitabiah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus adalah suatu perasaan kebersamaan dengan orang lain. Kita merasa menjadi bagian dari orang lain, dan sebaliknya, orang lain juga adalah bagian dari kita. Bahwa kita tidak hidup sendirian, tetapi kita ada untuk dan bersama dengan orang lain. Solidaritas Yesus pada sesama dapat kita lihat dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, kehadirannya di dunia melalui kelahiran dalam kemiskinan. Ia hidup dalam keprihatinan, melakukan banyak perkara untuk manusia, bahkan ia menderita dan mati di kayu salib. Yang kedua, ia mewujudkan solidaritas kepada manusia berdasarkan cinta kasih. Yang ketiga, ia mewujudkan solidaritas sosial dalam penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat. Yang keempat, ia mewujudkan solidaritas bagi manusia demi menyelamatkan manusia. Bentuk solidaritas Yesus yang lain adalah ia datang untuk merobohkan jembatan eksklusivisme. Eksklusivisme ini adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat, dan dia merasa bahwa pahamnya lah yang paling benar dari yang lain. Maka Yesus datang dan merobohkan tembok eksklusivisme ini dari orang-orang yang bersifat eksklusif, yang merasa diri lebih baik dari orang lain, yang meruntuhkan tembok antara orang kaya dan miskin. Yesus datang dan mengajarkan tentang kasih. Salah satu ajaran Tuhan Yesus, yaitu solidaritas terhadap sesama manusia,
Kita akan melihat video orang Samaria yang berkata berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak ibu dan selalu baca Alkitabnya. Adapun tugasnya dari tanggal 15 sampai tanggal 20, catat hal-hal penting dari video. Minggu berikutnya yaitu tugas clipping, membuat slogan dalam rangka mempromosikan solidaritas bagi